Selamat pagi pemirsa Kaltara TV di mana saja Anda berada di pagi hari ini. Alhamdulillah senang sekali kita ketemu kembali di stasiun yang sama, dan kali ini kita akan berbincang sedikit tentang masalah pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Tidung, dan tentu ini merupakan tulang punggung daripada kontribusi baik dari perusahaan, industri, kemudian masyarakat terhadap pendapatan asli daerah. Dan di studio kita telah hadir Kepala Bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Tanah Tidung, yakni Ibu Haja Evihar Eshos. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, terima kasih, kita berbagi waktu dulu sedikit Bu. Iya Pak. Untuk membahas sedikit tentang masalah pendapatan asli daerah, dan seperti kita ketahui bahwa PAD merupakan tulang punggung daripada pendapatan asli daerah, yang tentu yang saling berperan di sini adalah BPKAD sebagai leadernya untuk menginventarisir, menghimpun dan juga mengumpulkan pundi-pundi pendapatan daerah. Yep. Nah, mungkin sebagai tulang punggung di Tanah Tidung, kira-kira bisa dijelaskan Bu, berapa estimasi target capaian PAD KTT hingga akhir di tahun 2012 ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak, untuk target pendapatan daerah Kabupaten Tanah Tidung di tahun 2025 itu kita menargetkan sebesar 21 miliar, dan alhamdulillah per hari ini itu sudah mencapai realisasi sekitar 35 miliar. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Dalam hal ini itu sudah kurang lebih hampir 160%. Jadi itu kan baru di per tanggal hari ini Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan akan naik lagi, akan bertambah lagi sampai dengan per tanggal 31 Desember. Karena mengingat pencairan pembayaran baik pajak maupun retribusi itu biasanya lebih banyak kontribusinya itu di akhir bulan seperti ini Pak. Kalau tahun kemarin seperti perbandingannya Bu, tahun ini dengan kemarin seperti apa? Nah, kalau pendapatannya? Kalau pendapatannya ada peningkatan Pak. Jadi setiap tahun itu kita akan melihat untuk penetapan berapa target, biasanya kita akan up dari 5%. Jadi misalkan di tahun kemarin itu sekitar 17 sampai 20%, makanya di tahun ini tuh 18 miliar. Nah, di tahun ini kita akan up dari 5%-nya Pak. Ya pemirsa, ini luar biasa sekali, dan ini fantasi karena dari 18, dari belasan menjadi 30-an ya. Ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan bagi Kabupaten Tanah Tidung. Dan Bu, pola mungkin dan cara teknis sehingga bisa melampaui batas target itu seperti apa dilakukan oleh BPKAD? Kalau polanya kita seperti biasa Pak, ada yang pola kita jemput bola, dan sekarang ini kita sudah melalui digitalisasi, pembayaran dengan digitalisasi Pak. Makanya alhamdulillah itu kita kerjasamanya dengan bank, dalam hal ini Bank Kaltara, melalui QRIS, dan ada DIG, dan di dalam DIG itu ada untuk pembayaran salah satu pajak kita yaitu PBB. Nah itu alhamdulillah itu yang menjadi kemudahan buat masyarakat kita, karena kita sudah bisa membayar tanpa harus ke kantor, istilahnya kan jadi sudah bisa secara online. Jadi tidak harus pergi ke kantor untuk pembayaran. Makanya di sini alhamdulillahnya dengan adanya digitalisasi inilah bisa membuat pendapatan kita itu agak lebih signifikan lagi. Sudah berapa lama berlangsung digitalisasi itu? Sudah kurang lebih hampir, yang aktifnya itu 2 tahun terakhir ini sih Pak. Ya, karena kemarin-kemarin itu kan kita masih sosialisasi ke masyarakat. Gitu. Dan bagaimana tanggapan masyarakat dan aplikasinya Bu? Alhamdulillah sebagian masyarakat sudah bisa memahami, sudah bisa menggunakan dengan adanya digitalisasi ini, meskipun ada sebagian yang masih bertahan dengan pola kita yang istilahnya jemput bola Pak. Tapi tidak menutup itu tidak menjadi masalah, karena kita tetap gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat kita paham bahwa ada bentuk digitalisasi yang bisa memberi kita kemudahan untuk melakukan membayar pajak tanpa harus kita mendatangi baik di kantor kami BPKAD maupun ke bank. Nah, yang sangat bermanfaat sekali digitalisasi. Bermanfaat sekali Pak. Iya. Pemirsa, sebenarnya kita masih menggali sebentar tentang masalah digitalisasi, teman. Kita masuk dulu di pertanyaan tentang apa saja yang menjadi target PAD KTT dan seperti apa kontribusinya. Maksudnya yang paling menonjol ini bisa memberikan PAD yang paling terbesar itu apa aja? Baik. Jadi dari segi pajak ini ada berapa? Ada untuk pajak daerah Kabupaten Tanah Tidung itu ada 9 item jenis pajak Pak. Mulai dari pajak restoran, pajak hotel, PBB, BPHTB, wallet,
dan pajak listrik. Listrik ini ada dua, pajak listrik PLN dan non PLN. Nah, dalam hal ini yang lagi pendapatan kita agak meningkat itu dari segi pajak makan minum dan listrik PLN. Berarti pertumbuhan kuliner warung di sini Alhamdulillah Pak, mulai sudah meningkat. Nah, itu dari sisi grafik progres warung-warung itu meningkat atau menurun? Ada peningkatan meskipun tidak signifikan. Jadi rata-rata juga pembayaran makan minum kita ini kenapa bisa besar itu banyak dari kontribusinya teman-teman yang ini Pak melakukan pajak makan minum dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan oleh pemerintah daerah. Oke. Itu sangat membantu sekali Pak. Oh, luar biasa Bu ya. Jadi tentu dalam hal ini tidak terlepas dari masyarakat selain daripada industri, pabrik dan juga korporat ya untuk memberikan PAD. Nah, kita mau ingin tahu dari Kepala Badan BKPAD ini seperti apa animo masyarakat dalam hal kesadaran membayar pajak yang melalui digitalisasi atau mungkin langsung mulai dari kendaraan, pajak bumi bangunan dan seterusnya Bu. Sejauh ini. Nah, kalau kita kan kalau ada ada jenis-jenis pajak yang ada ranahnya pemerintah daerah. Ada ranahnya pemerintah provinsi. Jadi ada beberapa item pajak seperti yang Bapak bilang tadi, pajak kendaraan itu ranahnya provinsi Pak. Jadi kalau untuk daerah itu seperti yang saya bilang tadi hanya 9 jenis pajak dan tidak boleh lebih. Nah itu seperti itu Pak. Jadi kalau untuk kontribusi dari kita ya itu tadi dari 9 jenis objek pajak itu. Nah kalau dia masuk di pajak kendaraan ini nanti bunyinya bagi hasil Pak. Dari provinsi ke daerah. Berapa persen bagi hasil? Itu saat ini sudah meningkat, kalau persentasenya saya belum ini, tapi itu sudah hampir di 30 miliar. 30 miliar. Tetapi kalau bocorannya yang diterima provinsi dari kendaraan sini lumayan besar ya? Lumayan besar Pak. Kira-kira berapa estimasinya? Ini kalau tahun kemarin berapa Bu? Tahun kemarin misalnya? Tahun kemarin ya Pak, itu hampir kan dia sistemnya itu ada per 3 bulan, per 3 bulan ya, itu dia setorannya ya. Jadi itu estimasi yang signifikannya tuh belum. Ya, tetapi yang jelas ada kenaikan Bu ya. Ada kenaikan dari dan provinsi, juga otomatis bagasinya naik juga. Naik Pak. Baik, oke. Kalau berbicara masalah masyarakat di sini ini kan butuh sosialisasi ya, karena banyak juga masyarakat tidak paham tentang apa itu pajak, kewajiban pajak bumi bangunannya dan segala macam, tanahnya dan mungkin penghasilan. Katakanlah dia berdagang dan segala macam. Itu bagaimana pola sosialisasinya BKPAD kepada masyarakat? Itu Pak, untuk masyarakat itu tadi kita melalui sosialisasi di masyarakat. Terus kita juga memberikan pemahaman-pemahaman dengan teman-teman kita di desa gitu kan Pak, bahwa ini loh. Kadang-kadang kita lihatkan merchant untuk pembayarannya itu, nah Pak, kan biasanya ada merchant untuk TG atau kiris. Nah itulah sampai ke masyarakat melalui untuk digitalisasi pembayarannya seperti itu Pak. Tapi itu melalui tim ya, tim yang ke lapangan itu, atau mungkin ada program per bulan, triwulan atau 6 bulan sekali ke masyarakat? Kalau untuk penagihan kita per bulan Pak. Per bulan? Ya, per bulan. Tidak ada tim khusus itu? Tidak ada, itu pure dari BPKAD sendiri. BPKAD sendiri? Di bidang pendapatan. Maksudnya di dalam BPKAD sendiri ada tim sendiri yang tukang tagih atau? Ada Pak. Oke, baik Bu. Oke, di sini kan selain daripada pendapatan dari masyarakat melalui pajak itu, di sini banyak pabrik, ada perkebunan sawit dan juga mungkin ada migas di sini ya. Iya. Nah ini seperti apa gambaran kontribusinya kepada daerah terkait masalah retribusi atau mungkin pajak? Nah, kalau terkait pajak dan retribusi, kalau untuk kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tanda Tidung ini, alhamdulillah itu dia masuknya ada 3 item yang saat ini kita tagih itu Pak, yang sedang kita tagih itu yang pertama dari listrik non PLN namanya. Nah kalau listrik yang masyarakat ini itu listrik PLN ya. Itu seperti apa Bu? Listrik non PLN itu seperti bisa digambarkan? Dia genset, pemakaian genset yang ada di perusahaan. Itu tetap bayar pajak? Tetap bayar pajak Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua pajak air bawah tanah. Nah itu juga dari perusahaan. Bawah tanah ini bisa dijelaskan detail lagi? Nah pajak air bawah tanah ini pemakaian mereka terhadap air Pak. Kalau pajak air permukaan kan itu pajak provinsi ya. Itu seperti PDAM. Kayak bor itu ya? Ya, sumur bor. Nah itu pajak air tanah namanya. Kalau seperti Perusda daerah itu juga masuk pajak juga? Narik pajak? Kalau PDAM ya? Perusda, di sini Perusda kan belum. Ada yang kayak di Bebatu kan ada itu yang. Oh itu masih PDAM ya? PDAM ya? PDAM. Dan itu bayar pajak? Bayar pajak Pak. Pajak ya? Pajaknya masuk ke provinsi, nanti bagi hasilnya ke kita.
Berarti banyak yang besar-besar termasuk yang masuk provinsi semua Bu Iya, ya? karena memang sudah pembagiannya seperti itu, Pak. Kalau yang 9 Undang-undang tadi Bu, sorry Bu, belum tadi jelaskan yang 9 tadi yang paling terbesar apa Bu? Yang 9 tadi yang Oh, pajak makan minum, pajak Oh itu. itu tadi yang saya sebut tadi ya. Oh, yang Makan restoran minum segala sama- macam. Iya, restoran itu pajak makan minum namanya sekarang sama listrik. Oh, Nah, listrik itu itu dia. ya. Jadi kontribusi dari dari perusahaan itu ada 3 jenis, Pak. Yang sering kita lakukan penagihan, penetapan pajaknya terhadap mereka itu tadi. Yang pertama tadi pajak air bawah tanah, yang kedua makan minum, yang ketiga dari listrik non PLN. Kalau restoran yang wajib pajak ini batasnya seperti apa Bu? Kaki 5 misalnya apakah juga membayar pajak atau yang menggunakan kiris atau yang gimana yang batasan yang harus bawa wajib pajak? Kalau batasan-batasannya kita masih masuk ke ini Pak, kayak rumah makan. Nah, itu rumah makan yang dia startnya itu mulai dari pagi sampai malam. Tapi kalau yang cuman dia gerakannya kayak warung-warung yang hanya bergerak di malam hari itu kita belum masuk karena belum mereka ya? masih tumbuh. Kayak Pak. kaki 5 gara-gara Iya, itu belum ya? Belum, ke Pak. situ ya? Belum. Oke, kalau pasar Bu bagaimana namanya? Kalau pasar itu masuk retribusi, Pak. Oh, retribusi ya. Jadi itu Tapi tetap menjadi PAD. masuk ke PAD. Oke. Kalau mungkin bisa dikasih bocoran sedikit. Kalau pasar sendiri besar nggak kontribusinya? Kalau pasar itu Terhadap besar, semuanya. Pak. Besar juga kontribusinya karena dia kan itu masuk di teman-teman Perindakop ya yang pengelolanya ya kan. Yaitu mulai dari parkir, masuk parkirnya itu sudah ada, itu teman-teman perhubungan, terus nanti yang los-los di dalam pasarnya itu teman-teman dari Perindakop. Oh. Dan alhamdulillah sudah. Tapi moralnya tetap ke BPKD. Iya, nanti setorannya juga masuk ke Kasda. Oke, kalau mungkin BPKD memang lembaga yang fokus kepada PAD itu, tapi mungkin ada mitra-mitra kayak perbankan, ya kan, mungkin juga kayak Samsak, itu seperti apa di sini Bu? Nah, kalau perbankan kita itu tadi Pak, terkait kalau perbankan kan kita kerjasamanya tadi itu yang saya bilang tadi melalui untuk pembayaran, melalui yang online, DG dan kiris tadi. Nah, kalau untuk apa tadi yang satunya tadi Pak? Perbankan terus masalah retribusi. Katakanlah kan banyak biasa kaki 5 itu, kaki 5 yang biasa dianu sama apa namanya Pol PP itu, itu masuk kena pajak atau tidak? Kalau yang pedagang kaki 5 belum sih Pak, Belum, yang itu ya. Kalau itu warung-warung yang istilahnya sidentil ya saya bilangnya karena dia kan kadang-kadang mulai sore gitu kan, mulai sore buka sampai jam 10 malam aja gitu kan Pak, kita belum masuk retribusi di situ Pak. Kalau home industry, katakanlah ada UMKM, kerajinan, belum juga ya? Belum Pak, karena mereka kita masih mengepus mereka karena ini kan perekonomian yang baru mau kita tumbuhkan gitu Pak, biar aja dulu berkembang gitu. Tapi sebenarnya bisa kena? Kedepannya ya Pak, Kedepannya. kita lihat dulu perkembangannya dia kan. Ini kan biasa kadang-kadang kan yang kayak home industry kan banyak juga dapat bantuan dari masyarakat ya. Tetapi nanti pada dasarnya nanti tiba gilirannya dia menghasilkan banyak itu tetap juga didapat. Ya, nanti akan ada penarikan pajaknya di situ. Tapi nanti kalau sudah dia mandiri ya Pak, sudah dianggap dia sudah bisa sudah mapan lah istilahnya, sudah bisa tertutupi lah sudah semua dia punya biaya operasional seperti itu Pak. Kalau berbicara masalah yang kayak gituan Bu, apakah punya standar tersendiri pendapatan per bulannya atau per harinya untuk sebuah gara-gara yang seperti itu? Ada Pak, kita kalau tidak salah itu di angka 8 juta per bulan apa 8 juta per tahun. Nah ini yang saya masih itu Pak, ada standarnya. Kan kalau saya lihat ini dari belasan miliar menjadi 30 miliar belum sampai akhir ini masih berjalannya dan kemungkinan naik itu. Berarti kan logikanya ini kan mungkin wajib pajak dan retribusi ini lumayan bagus di sini kesadarannya Bu ya. Apakah itu berangkat dari sosialisasi atau memang kesadaran atau gimana Bu? Di samping kesadaran mereka sudah mulai tumbuh kan Pak, jadi kita juga gencar sosialisasi. Kalau begitu apa target ke depan agar ini bukan kalau bisa sampai 40 miliar per tahun itu? Ada nggak standarisasi atau mungkin program Ibu yang nanti ke depannya bisa ditingkatkan lagi ke depan? Nah, ya harapannya sih kalau untuk kedepannya ya kita berharapnya ini bisa lebih dikembangkan kan Pak. Jadi nanti kita untuk peningkatan PAD ini selain dari pajak ya kita mungkin ada ranah masuk ke misalkan tadi yang baru saya lakukan itu pengadaan lelang kendaraan mobil maupun kendaraan roda 2, roda 4 itu yang sudah tidak bermanfaat. Nah, itu mungkin salah satu target kami ke depan untuk peningkatan PAD. Iya. Pemirsa, kita kembali ke masalah digitalisasi karena ini kan di era modern sekarang di banyak daerah juga telah menggunakan digitalisasi dan itu sangat membantu pemerintah dan terbukti di KTT juga termasuk lembaga BPKD yang
cukup berhasil karena dari belasan menjadi 30 dan salah satunya dibantu oleh digitalisasi dalam hal ini KRIS. Nah, mungkin kita kembali ke situ, Bu Evi, kita mau mengetahui lebih dalam lagi tentang awal-awal penerapan digitalisasi seperti apa perjuangannya sehingga masyarakat udah mulai sekarang masuk ke ranah-ranah penggunaan digitalisasi. Nah, ini tidak terlepas dari teman-teman kita di Bangkal Timtara juga, Pak. Jadi kita ada program namanya tuh TP2DD. Tapi nanti ini mungkin di podcast selanjutnya ya, Pak ya. Nah, itu kan untuk pengembangan sistem pembayaran digitalisasi. Jadi itu kemarin tuh kita kerjasamanya sama Bangkal Tim. Alhamdulillah dibantu sama Bangkal Tim untuk bisa enggak ini kita masukkan di dalam pembayaran di G. Oh iya Bu, ternyata bisa. Oke, berarti di G untuk mengakomodir PBB seperti itu, Pak. Nah, ini baru masuk PBB sih, Pak. Di gayanya Bangkal Timtara sendiri, termasuk juga KRIS kita buka berapa merchant kan di sana kan untuk pembayaran KRIS, semua jenis pajak sudah bisa lewat KRIS. Ya. Nah sekarang ini kan kalau warung-warung tadi yang juga merupakan kontribusi PAD terbesar untuk pajaknya ataupun retribusinya, itu juga rata-rata menggunakan KRIS dan apakah itu juga sosialisasi oleh BPKD? BPKD dengan Bangkal Tim, malah Bangkal Tim malah yang bantu kita kan secara tidak langsung. Ya, kalau menyangkut masalah di sini kan ada saya lihat toko-toko counter HP ya kan, terus ada toko-toko kelontongan dan juga ada saya lihat toko-toko yang besar menjual perabot segala macam. Itu juga diwajibkan menggunakan KRIS atau gimana Bu? Dan transaksi? Nah, sepertinya itu ranahnya bank ya Pak ya. Oh bank. Itu masuk ke ranahnya bank. Kalau saya tadi tidak lepas dari 9 jenis pajak. Itu aja Pak. Oke. Kalau pantauan sekarang ini kan juga mungkin BPKD pernah memberikan sosialisasi kepada, ini kan banyak wajib pajak atau pembayar retribusi juga di desa ya. Iya. Kan kebanyakan desa di kecamatan-kecamatan itu kan. Iya. Itu udah masuk juga KRIS digitalisasi itu. Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Jadi perbelanjaan juga lebih iya, itu tadi tidak mengurangi waktu mereka untuk keluar gitu kan Pak. Jadi lebih menyingkat waktu lah istilahnya untuk pembayaran melalui digital. Ada nggak perbedaan dulu sebelum menggunakan KRIS itu, digitalisasi itu dengan sebelumnya? Kalau Ibu rasakan seperti itu? Kalau ada sih Pak, tapi kan untuk ini bagi itu tadi saya bilang tidak semua memakai ini kan Pak, memakai yang digitalisasi, tapi kita usahakan nanti seluruh masyarakat sudah melek digitalisasi. Nah, jadi kalau untuk pembayaran digitalisasi itu sangat membantu sekali Pak. Jadi apalagi BPKD ini kan dengan sumber dayanya yang masih sedikit, nah itu sangat terbantu Pak. Oke, kalau target melek BPKD itu kira-kira butuh berapa lama Ibu bisa? Ya katakanlah 80% begitu. Ya harapannya sih 100% ya 100% kan. Ya. Tapi kita tetap usahakan. Tetap usahakan ya. Sudah ada program juga menuju sana ya? Iya, ada program setiap tahun kan kita punya program tuh ada sosialisasi kayak gitu. Oke, menyangkut masalah kendala. Dalam penarikan retribusi dan pajak itu apa tantangan di lapangan yang paling terasa? Tantangannya paling keras itu kadang ini sih. Nah itu tadi saya bilang tidak semua masyarakat kita kan masih seperti saya aja masih belajar gitu. Nah jadi kalau perlu lebih banyak sosialisasi sih ke masyarakat untuk bisa memahami, sama-sama kita belajar untuk memahami bahwa digitalisasi ini membantu. Tapi kan kadang-kadang ada yang cepat pahamnya Pak, ada yang butuh proses dan saya aja kadang nggak mesti pakai digitalisasi. Saya sendiri tuh Pak, kadang-kadang saya juga aku mau langsung aja kayak gitu. Nah, masih gatek ya. Saya sendiri aja kayak gitu Pak, kayak gitu. Nah jadi ya pelan-pelan lah kita sampaikan ke masyarakat bahwa pentingnya digitalisasi ini untuk membantu kita juga gitu. Jadi menjadi tantangan ke depan, Bu. Ya. Oke, mungkin yang terakhir pemirsa, kita bicara dulu soal masalah tadi kan ada proses lelangnya dan salah satu adalah metode terbaru pemirsa. Lelang ini merupakan juga PAD bagi KTP. Ya, nah, bisa diceritakan seperti apa proses lelang itu, siapa yang melelangnya, lembaga mana, kemudian berapa jumlah unit, motor, dan bagaimana respon masyarakat? Oke, kalau penyelenggaranya ini kita kerjasamanya dengan KPKNL. KPKNL. Cuman ada beberapa memang mobil, kendaraan roda 2, roda 4 kan. Jadi alhamdulillah hari ini sudah terlelang semua. Dan nanti kita lihat setelah lelang ini kita bisa lihat Om. Jadi berapa nanti yang bisa masuk ke PAD. Gitu ya. Tapi lumayan tadi ya, lancar ya Bu. Lancar alhamdulillah. Itu di online Bu ya? Online. Dan pesertanya bukan dari KTT tapi luar KTT banyak. Bukan, itu secara umum. Jadi siapa aja berhak ikut. Itu nanti targetnya seperti apa Bu? Misalnya kalau dia menang lelang, kapan diambil kendaraannya dan kapan dia membayar? Nah itu tadi
sampai batas waktunya tanggal 19. Jadi setelah hari ini sampai tanggal 19 dia harus memenuhi dia punya tanggung jawab. Jadi dia harus berapa yang harus dibayarnya ke Kasda. Nanti kalau lebih dari tanggal 19 itu sudah dianggap dia tidak jadi ikut mengambil barang atas. Ini yang pertama Bu terjadi dilakukan. Oh, ini sudah sering kita lakukan. Sudah sering lakukan lelang. Sudah sering. Tetapi Bahkan ini kita berjalan pernah cara. jadi pernah waktu lelang di tahun 2000 berapa ya? 2021 kah? Itu kita lelang terbanyak. Gitu. Kalau kriteria kendaraan atau barang yang dilelang itu seperti apa? Yang sudah rusak berat. Sudah seberat. Ya. Dan nanti kita ada penilainya, Pak. Oh, gitu. Teman-teman dari KPKNL ya, gitu, yang paham betul dengan barang yang bisa dilelang atau tidak. Itu ada mekanismenya melalui KPKNL. Baik. Haja Evihor Esos, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Tanah Tidung, kita telah berbincang selama kurang lebih 30 menit dan kita cukup memahami pemirsa tentang masalah pendapat aset daerah dan dari mana saja pundi-pundinya dan seperti apa heroik perjuangan BKAD untuk mendapatkan dari 11 miliar menjadi 30 miliar tahun 2005 ini merupakan suatu prestasi yang fantastis. Dan Bu Evi, kita berdoa mudah-mudahan ke depan bisa 40 miliar, kalau bisa 50 miliar. Amin. Tahunnya lagi. Siap, Pak. Ya, terima kasih Bu Evi. Terima kasih, Pak. Pemirsa, demikianlah berbincang kita pada pagi hari ini tentang masalah pendapat aset daerah dari BPKAD Kabupaten Tanah Tidung bersama dengan Ibu Haja Evihor Esos. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.